Perbedaan dari Permenkes nomor 75 tahun 2014 sama Permenkes nomor 43 tahun 2019. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diajeng Rosida. Dan aku mau kasih tahu ke kalian tentang peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang terbaru. Akhir tahun 2019 kemarin, terbit Permenkes baru tentang Puskesmas, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan diundangkannya Permenkes ini, maka Permenkes 75 tahun 2014 sudah otomatis tidak berlaku lagi. Akan aku sebutin beberapa perbedaan dari Permenkes nomor 75 tahun 2014 sama Permenkes nomor 43 tahun 2019. Oke, ikutin terus videonya sampai habis ya. Oke, pada poin yang pertama yaitu ada kredensial. Jadi pada Permenkes 75 tahun 2014 itu terdapat klausal yang mengatur tentang kredensial. Sedangkan Permenkes 43 tahun 2019 secara spesifik mengatur hal yang tercantum di dalam pasal 20. Yang pertama yaitu tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan itu dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kewenangan klinis. Dan yang kedua berikutnya, ini kredensial dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan berikutnya yang ketiga, usulan nakes yang dikredensial oleh Puskesmas setiap 5 tahun sekali. Kemudian tim kredensial terdiri atas Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Dan tugas organisasi profesi itu adalah menyusun instrumen penilaian, melakukan penilaian, merekomendasikan kewenangan klinis. Sedangkan tugas Dinas Kesehatan memfasilitasi diklat untuk nakes yang tidak mendapat kewenangan klinis berdasar hasil kredensial. Dan poin perbedaan yang kedua itu terdapat pada kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Jadi pada Permenkes yang lama itu terdapat 3 kelompok, sedangkan atau 3 kategori. Sedangkan Permenkes yang baru itu terdapat 4 kategori. Kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja, dengan penambahan pada pemisahan pada puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Ini dia perbedaannya, aku taruh di sebelah kiri aku ya. Yang pertama ini adalah dari Permenkes nomor 75 tahun 2014, dan yang kedua itu adalah pasal 24 dari Permenkes 43 tahun 2019. Dan untuk perbedaan poin yang ketiga yaitu tentang kategori puskesmas rawat inap pada pasal 29. Jadi pada Permenkes yang lama itu tidak terdapat kategori ini, dan sedangkan pada Permenkes yang baru itu diatur untuk puskesmas kawasan pedesaan terpencil dan juga sangat terpencil. Dan untuk poin perbedaan yang keempat itu adalah akreditasi puskesmas pada pasal 57. Jadi pada Permenkes yang lama itu diatur bahwa akreditasi dilakukan 3 tahun sekali oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan menteri atau oleh Komisi Akreditasi FKTP untuk sementara. Dan sedangkan pada Permenkes yang baru diatur itu akreditasi dilakukan 3 tahun sekali dengan pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk poin perbedaan yang kelima itu ada persyaratan kepala puskesmas, yaitu pada pasal 46. Pada Permenkes 75 tahun 2014 itu pendidikan paling rendah itu sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat. Terus masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun, lalu telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas dan penanggung jawab UKM dan puskesmas, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, lalu penanggung jawab jaringan dan jejaring Fasyankes. Dan pada Permenkes 43 tahun 2019 itu terdapat beberapa penambahan.
yaitu berstatus ASN. Lalu pendidikan paling rendah itu adalah S1 atau D4. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil itu minimal D3, dan kemudian pernah menduduki jabatan fungsional nakes jenjang ahli pertama minimal itu 2 tahun. Lalu penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas, lalu penanggung jawab mutu. Dan pada poin perbedaan yang keenam itu ada pada pengelolaan limbah padat medis. Ini terdapat di lampirannya aja. Dan kalau dalam Permenkes 75 tahun 2014 ini tidak diatur masalah ini. Tapi kalau di Permenkes 43 tahun 2019 itu limbah medis disimpan lebih dari 2 kali 24 jam. Harus ditempatkan dalam alat pendingin atau freezer dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Oke, demikian yaitu perbedaan dari Permenkes 75 tahun 2014 dengan Permenkes 43 tahun 2019. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang akan SKB menjalani SKB 2020 ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.